kawan KR, balik lagi bareng aku, Rafina, di channel YouTube Kedaulatan Rakyat. Nah, kali ini kita bakal mengeksplor lagi UMKM inspiratif yang ada di Jogja. Nah, sekarang kita lagi ada di tempat kulineran minuman yang lagi ramai banget nih, yaitu ada di Es Teler Sultan. Katanya nih ya, Es Teler Sultan ini jadi tempat langganannya mahasiswa di Jogja, karena porsinya banyak, toppingnya bervariasi, dan juga harganya ramah di kantong mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir bulan. Jadi buat kalian penasaran, jangan sampai skip video ini sampai akhir karena kita bakal review jujur dan review seru bareng aku di Es Teler Sultan. Oke kawan KR, sekarang kita udah bareng ownernya langsung nih. Halo Kak. Halo Kak. Kenalin, aku Rasina dan kita dari Kedaulatan Rakyat Akademia. Sebelumnya kakak bisa perkenalan dulu nih Kak. Oke baik, perkenalkan nama saya Nafisa, owner dari brand Doyan Es Teler. Jadi Doyan Es Teler ini cerita sedikit ya mengenai historinya Doyan Es Teler. Jadi Doyan Es Teler itu brand yang saya bangun tahun 2022 bulan September. Jadi kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ya, 2002 ya, kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah sustain sampai sekarang dan bisa bertahan, terus sudah banyak juga produk-produknya gitu. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi awal mula berdirinya Es Teler Sultan ini gimana sih Kak? Oke, jadi sejujurnya saya itu dulu memang cuman IRT aja. IRT karena saya itu Mbak dari Jepara, bukan asli sini, benar-benar perantauan sebenarnya. Suami memang asli Jogja. Waktu itu memang saya sempat kerja kantoran gitu ya, terus akhirnya resign. Terus ngapain ya, biasalah dinamikanya ibu rumah tangga yang sebenarnya tuh pengen banget produktif gitu kan. Nah, saya waktu itu sempat jualan itu kayak jual donat, jual risol, pokoknya open PO by WhatsApp itu emang aku sudah aktif gitu, jual di Instagram gitu-gitu, menjaring konsumennya ya lewat itu. Lalu akhirnya Es Teler ini kok menarik ya. Sebenarnya Es Teler ini sudah cukup booming tapi bukan di Jogja. Nah akhirnya kita meng-ATM produk ini bahwa Jogja tuh kayaknya bagus nih kalau dikasih Es Teler ini gitu, karena Jogja waktu itu sejujurnya brand Doyan Es Teler itu bisa dibilang brand yang baru di Jogja, maksudnya Es Teler baru masuk. Es Teler dengan konsep kuah creamy, Es Teler dengan nama yang di brand dengan nama Sultan itu memang baru saya perkenalkan di tahun 2002. Nah struggle-nya adalah kita benar-benar memperkenalkan produk ini gitu, karena yang orang tahu oh Es Teler itu kan seperti itu ya, dengan isiannya yang seperti itu, dengan kuahnya yang mungkin cuman gula sama susu atau santan gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi kita memang merubah dengan versi yang berbeda gitu, makanya terus tercetuslah kata-kata Sultan. Sebenarnya tuh agak gimana ya, agak kayak setengah hati juga sih sebenarnya nama Sultan. Sebenarnya nama Sultan itu kalau sekarang itu bisa dibilang kayak premium itu loh Kak, gitu. Sekarang kan lebih ke apa-apa premium gitu kan. Kalau misalkan jual makanan pasti ada embel-embelnya premium gitu. Nah sebenarnya tahun 2002 Sultan itu lebih dipakai nama itu ketimbang premium gitu. Jadi begitulah tercetuslah kenapa namanya Es Teler Sultan, karena memang dibalik yang kita campaignkan itu karena kuahnya itu yang berbeda sebenarnya dibandingkan Es Teler jadul gitu kan. Es Teler jadul itu kan kita bisa lihat bahwa kuahnya memang yang sederhana kayak gula, santan, terus juga SKM gitu. Tapi kita berbeda nih kuah creamy-nya. Jadi kita memang menonjolkan kuah creamy itu sendiri gitu, karena saya rasa itu benar-benar masuk ya di lidah anak-anak remaja, terus anak-anak, terus dewasa, hampir semua usia itu cocok gitu dengan kuah creamy ini. Yang dari kakak bilang kakak pernah jualan donat dan lain sebagainya. Kenapa sih Kak pada akhirnya itu kakak lebih menekuni untuk jualan Es Teler ini? Oke, jadi memang sebenarnya gini, itu tuh berawal dari suami yang
ayo kita sekali-kali buka outlet secara offline gitu ya. Outlet pinggir jalan, kita kan biasanya cuman ngandelin dikerjain bener-bener di dapur, di rumah, by orderan WA aja gitu kan, terus Instagram kayak gitu-gitu. Terus akhirnya suami berinisiatif untuk ayo kita buka yuk gitu, memberanikan diri. Nah makanya waktu itu es teler ini tak sandingkan dengan risol. Jadi selain es teler itu ada cemilan risol waktu itu, yang memang risol itu sebenarnya jualan saya lebih dulu ketimbang ada es teler. Jadi memang risol itu lebih dulu. Risol itu tahun 2020-an gitu udah aku tekuni ya. Udah aku tekuni, jualannya juga frozen gitu, terus jual matang, jual frozen gitu. Terus akhirnya ya udah yuk kita bikin es teler pinggir jalan. Waktu itu outlet pertama itu tuh ada di Gata Kasihan Bantul, itu di dekat kampus UMY. Karena itu emang yang paling deket sama rumah waktu itu. Terus akhirnya buka di sana. Ya 3 bulan sampai 6 bulan bener-bener kita itu bisa dibilang nggak laku. Betul-betul nggak laku waktu itu. Sepi banget. Terus sempat mau tak tutup usahanya karena kok ternyata jualan itu tidak sesimpel itu ya. Apalagi saya tuh memang benar-benar perantauan, aku nggak punya relasi Kak. Jadi kayak ibaratnya kita tuh nggak punya kenalan, nggak bisa dibantu untuk, kalau punya relasi itu kan bisa biasanya dibantu promosi sana sini sama teman. Bener-bener kita tuh kayak nggak punya relasi, kita bener-bener cuma nekat aja jualan. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan itu kita bener-bener kayak cuman apa ya Mbak, tombok gitu loh. Jualan tuh nggak ada untungnya, karena sejujurnya sehari itu cuman laku 15 cup aja. Ya jadi 3 bulan sampai 6 bulan itu bener-bener struggle banget ya sampai aku. Dan jadi suami itu sebenarnya budak korporat ya, maksudnya dia tuh orang kantoran dan saya yang memang disuruh untuk memanajemen ini gitu. Terus akhirnya karena 3 sampai 6 bulan itu kan usahanya nggak jalan, nggak laku, karena sehari itu laku cuman 15 cup, 30 cup, yang itu untuk bayar karyawan, terus biaya operasional, sewa tempat jualan, listrik, segala macam, itu udah nombok banget. Akhirnya tabungan kita kan kegerus. Akhirnya aduh kayaknya ini kita nggak bisa deh bertahan. Waktu itu aku udah cukup pesimis banget, udah ya udahlah ditutup aja lah usahanya, kayaknya memang nggak cocok gitu. Terus akhirnya suamiku tuh yang selalu mensupport ya, bahwa memang usaha itu harus dievaluasi setelah 1 tahun gitu. Tapi akhirnya dari permasalahan itu aku men-trigger diriku sendiri untuk gimana caranya produk ini bisa diketahui banyak orang. Nah dari situlah titik balik, akhirnya aku membuat konten, membuat akun Bakul Es Teler sampai sekarang, terus bener-bener promosiin brand ini. Dan alhamdulillah itu berawal dari aku a day in my life aja, ngalir, terus kontennya juga alah apa adanya gitu ya, dengan editing yang masih sesimpel itu gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu yang lihat itu 2 juta views, aku masih ingat banget. Karena memang waktu itu aku menekankan bahwa kita pakai kuah creamy loh gitu, yang itu ternyata orang Jogja tuh belum betul-betul tahu. Nah itu akhirnya membuat orang-orang pada penasaran. Terus membuat orang-orang pada penasaran, akhirnya waktu itu jualan tuh mulai rame, orang-orang mulai pada penasaran datang. So, akhirnya alhamdulillah sih ya bertahan sampai sekarang. Dan ternyata usaha itu bukan cuman seberapa enak produk kamu, bukan cuman seberapa murah, seberapa mahal produk kamu, tapi memang kita punya effort untuk mengenalkan produk kita gitu. Kita harus betul-betul bermain ya di era sekarang itu kan memang era digitalisasi ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus belajar untuk bermain sosial media dan memperkenalkan produk kita gitu. Tadi kan kakak bilang sempat down ya kak, dan malah ingin mengakhiri usaha itu. Tapi kan sekarang outlet kakak udah banyak. Ya betul. Sekarang outletnya kira-kira udah ada berapa kak? Outlet kalau yang berjalan sekarang itu ada 5, alhamdulillah. Dalam waktu dekat seminggu lagi akan buka
satu outlet itu ada di Bantul, terus nanti deadline saya 2 minggu lagi akan buka di Noloketen. Jadi insya Allah akan ada 7 outlet doyan es teler yang tersebar di Yogyakarta. Nah, kalau boleh tahu itu outletnya ada di mana aja nih Kak? Nanti biar yang nonton bisa. Oke, jadi outlet yang pertama itu outlet senior banget ya, yang tak bilang itu tadi awal-awal aku buka itu di Gata Kasihan Bantul, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih buka. Terus yang kedua ada di Condong Catur, itu di belakang kampus Amikom. Terus yang ketiga itu ada di Tamanan UAD, di belakang kampus UAD 4. Terus yang keempat itu ada di Ngipek Pleret. Terus yang kelima ada di sini, UNY ya, cabang kelima. Terus nanti yang keenam cabang Noloketen, insya Allah akan segera buka. Yang ketujuh cabang Bantul Selatan di dekat Rumah Sakit Marban Senopati. Gitu. Oke, ternyata outletnya udah banyak banget ya Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, modal awal Kakak buat memulai bisnis es teler Sultan ini berapa? Modal awal ya kurang lebih itu kalau nggak salah memang aku budgetin waktu dulu tuh dari sekitar 20 juta ya, karena ada yang namanya kita bikin gerobak, terus perintilan-perintilan, bahan baku kurang lebih itu di 20 jutaan. Untuk karyawannya nih Kak, buat awal outlet itu ada berapa karyawan? Kalau untuk outlet, tim outlet itu satu outlet biasanya 3-4 orang. Dan sampai sekarang juga masih 3-4 orang. Masih ada sih memang outlet yang cuma 2 orang gitu, tapi cuma satu outlet. Jadi selebihnya itu 3-4 orang. Gitu. Apa sih Kak tantangan terbesar dari terbukanya bisnis KKN? Oke, tantangan terbesar itu sebetulnya banyak ya. Ada beberapa aspek gitu. Aspek SDM, aspek bahan baku gitu. Aspek SDM, bagaimana kita bisa memanage tim agar menjadi tim yang loyal, tim yang solid, dan itulah saat ini PR saya gitu. Tapi alhamdulillah tim doyan es teler itu ada tim outlet Kak, ada tim produksi sama tim kurir. Jadi alhamdulillah tim saya sejauh ini tuh sudah sangat solid gitu ya sama saya, bergabung itu rata-rata mereka pada betah. Itu cuman tantangannya itu pastilah ada 1-2 tim yang dia tuh kerja baru beberapa bulan. Itu pasti saya rasa itu adalah struggle yang pasti dirasakan UMKM yang lainnya saat mereka itu mulai meng-hire tim gitu. Kadang harapan kita ke tim itu cukup besar ya, berharap dia tuh betah yuk kerja bareng gitu, yuk kita sama-sama yuk bareng-bareng di sini gitu. Tapi biasanya ada SDM yang memang terkadang dalam perjalanannya mereka tuh ternyata kurang loyal, terus misalkan ada manipulasi kayak gitu-gitu biasanya sih yang menjadi tantangan gitu. Terus tantangan kedua adalah di bagian bahan baku gitu. Bahan baku itu juga cukup ini ya, di es teler ini bahan bakunya cukup cukup menantang karena bahan-bahan baku yang saya gunakan itu musiman. Ada nangka yang dia musiman, ada buah alpukat juga musiman, buah durian juga musiman. Nah, makanya pinter-pinternya saya dalam memanage buah yang musiman ini, akhirnya tetap bisa saya pakai jualan setiap waktu. Customer nggak perlu tahu itu mau musiman atau enggak. Yang penting kan customer taunya aku jajan, produknya enak gitu. Jadi gitu. Oke, jadi untuk buahnya itu Kakak kira-kira ambil dari mana aja sih? Oke, kalau bahan baku, buah-buahan itu ya kita biasanya pakainya tuh memang saya tuh bisa dibilang punya supplier dari luar kota gitu, karena memang kalau saya cuman mengandalkan kota Jogja untuk mendapatkan contoh buah nangka itu nggak bisa, karena kebutuhan buah nangka doyan es teler itu cukup banyak gitu ya, tontonan bisa dibilang begitu, karena outletnya juga banyak. Terus buah nangka itu hampir saya pakai di semua produk minuman gitu. Jadi kayak es teler ada nangka, es dawet ada nangka, sebuah ada nangka. Jadi nangka ini tuh cukup krusial. Makanya saya biasanya dapat dari Ambarawa, terus dari Cilacap, terus juga dari
dari Kendal, dari Batang gitu. Jadi memang kita udah punya, ibaratnya punya supplier ya dari luar kota gitu, untuk apa namanya ini ya, untuk dapat buah nangka yang banyak gitu aja. Oke KMKR, pesan kita udah jadi nih. Langsung aja yuk kita coba. Nih, lihat kuah creamy-nya, berlimpah banget gak sih? Ayo kita cobain lagi. Karena aku pesen yang nangka, di sini variannya isinya ada nangkanya itu sendiri, terus ada mutiara, ada jelly, ada kuah creamy-nya tadi yang berlimpah banget sampai full kayak gini. Kalian wajib cobain sih. Dan ini seger banget guys. Harganya juga. Jadi di sini itu ada 2 size ya teman-teman. Di sini ada yang versi large atau yang jumbonya, dan juga ada yang versi sedangnya. Nah, tinggal kalian pilih nih, kalian cocoknya dan sukanya size yang mana gitu. Oke, jadi di es teler Sultan ini selain ada menu es teler, juga ada menu lainnya loh. Jadi di sini ada es doger, terus juga ada menu es lain yaitu es jagung. Terus selain minuman juga ada lagi makanan di sini. Ada cilok dengan topping yang berbagai variasi. Ada cilok saus mercon, saus kacang, dan juga bisa jadi silakan sesuaiin aja dengan selera kalian. Halo, jadi nama aku Nathan. Oke, jadi tuh aku pertama kali tahu es teler tuh dari teman kuliah aku. Dia merekomendasikan, oh ini ada es teler yang enak nih di dekat UNY. Nah, terus aku kan kayak, ya udahlah, kapan-kapan ke situ. Sejauh ini menurut favoritku es teler jagung ya, es jagung ya. Kayak ini which is literally bener-bener nendang di lidah banget. Mungkin karena tempat ini menyediakan suatu rasa yang unik, suatu rasa yang benar-benar asik gitu bagi mahasiswa. Apalagi kayak saya misalkan pulang dari kuliah, terus saya panas-panas ya di siang hari. Nah itu tuh pengennya tuh cari yang sesuatu yang dingin, sesuatu yang menyegarkan jiwa ya. Nah makanya tuh ya udah sih, aku kayak coba ke es teler ini. Dan menurutku itu jadi salah satu alasan kenapa tempat ini jadi populer gitu di kalangan mahasiswa. Peluang bisnis minuman seperti yang digeluti oleh kakak itu kan es teler Sultan. Apakah sekarang itu masih bagus atau efektif untuk era sekarang? Menurut aku cukup relevan ya, masih sesuai, masih cocok di era sekarang. Karena apa? Karena menurut saya es teler ini beranjak dari produk zaman dulu, bukan produk kekinian. Jadi dari masa ke masa, customer itu masih cocok aja dengan produk es teler ini gitu. Apalagi produknya Doyan es teler ini, kayak aku juga mengusungnya ada es doger, itu juga produk-produk jajanan masa kecil gitu. Jadi itu akan sustain gitu. Orang-orang masih rasa itu masih melekat, bukan yang brand atau bukan produk yang dia cuman mungkin viral di awal, terus produk-produk baru yang mungkin viralnya banget cepet, tapi biasanya meredupnya juga cepet gitu. Kalau produk es teler itu sebetulnya Kak, itu memang produk zaman dulu gitu, kuliner zaman dulu yang kita masih lestarikan ibaratnya gitu. Jadi masih sangat relevan gitu.
Berarti sering berjalannya waktu juga sering mengupgrade ya Kak? Lebih ke inovasi lagi gitu, biasanya nambah menu apa gitu. Tapi tetap es teler ini, walaupun ya di sini kita bisa lihat produknya kan banyak banget, ada es dawet, ada es doger, ada alpukat kocok, durian kocok. Tapi percayalah di sini tuh es teler tetap yang paling best seller gitu. Jadi paling primadona tetap es teler. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Bisa nih dari Kakak kasih tips ke masyarakat di sini yang lihat konten ini buat mereka yang masih bingung cari ide-ide usaha, mungkin bisa cari inspirasi dari cerita Kakak. Oh ya, sebenarnya saya pun masih proses belajar sampai saat ini, masih selalu belajar gitu. Mungkin aku bisa sharing berdasarkan experience atau pengalaman yang sudah aku lakukan beberapa tahun gitu ya, bahwa ya mau usaha apapun, mau mengusung makanan apapun di era sekarang, itu yang paling utama adalah jujurlah dengan produk yang kamu jual, berikan yang terbaik kepada customer, karena lidah customer itu yang akan menjawab sustainable-nya produk kamu gitu. Kalau produk kamu betul-betul bisa dipercaya orang, produk kamu enak, itu pasti akan bisa bertahan gitu. Terus yang kedua, mau apapun produk kamu itu memang harus mau dalam waktu sekarang itu masuk ke era digitalisasi, karena dengan masuk ke era digitalisasi itu kita bisa memperkenalkan produk kita secara luas gitu. Karena kalau misalkan kita nggak mau masuk ke situ, ya cuman di situ-situ aja. Tapi kalau kita mulai belajar di sosial media gitu-gitu, nanti produk kita akan dikenal secara luas. Karena sejauh ini ya produk ini pun nggak cuman orang Jogja aja customernya, alhamdulillah, bahkan orang luar kota yang dengan sengaja jalan-jalan ke Jogja itu mereka biasanya dibela-belain loh mampir ke Durian Es Teler, mungkin karena konten-konten saya yang secara tidak langsung menggait mereka, yuk cobain gitu aja sih. Pokoknya intinya tetap semangat UMKM di luar sana, mau apapun produk yang kalian akan kenalkan ke customer, intinya berjualanlah yang jujur, terus harus mau bermain sosial media. Cuma dua itu aja sih yang mungkin bisa saya bagikan. Oke, menarik banget ya kawan KR. Baik, terima kasih Kakak udah mengizinkan kita buat melihat usaha Kakak ini. Semoga usaha Kakak ini bisa berjalan dan juga lebih berkembang. Amin. Dengan banyaknya outlet yang lebih banyak. Amin. Amin. Terima kasih buat KR yang udah meliput ya Durian Es Teler. Sukses terus buat KR. Oke kawan KR, jadi itu dia liputan kita pada hari ini di Es Teler Sultani. Buat kalian nih yang masih bingung cari ide usaha apa sih yang bakal kalian jalanin, bisa kalian cari inspirasi dari si owner Es Teler Sultani ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kedaulatan Rakyat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. I know just